Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya kalian pasti heran kan kenapa saya mengumpulkan kalian di sini. Nah, kalian juga belum tahu kan siapa saya. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Reina Apriliani. Di sini profil untuk menyampaikan materi mengenai mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui P2TP2A. Nah, eh, sebelum itu kalian belum itu menjelaskan definisi dari kekerasan terhadap perempuan ya. Nah, menurut Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada Desember 1993 itu menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara perempuan dengan laki-laki yang dapat menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Nah, definisi selanjutnya itu ada kekerasan terhadap perempuan itu adalah setiap tindakan yang berakibat eh, pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ataupun psikologis. Nah, itu juga termasuk dari ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di lingkungan kehidupan pribadi. Nah, selanjutnya, eh, sini ada angka kasus kekerasan terhadap wanita dalam ranah personal ataupun KDRT di Indonesia ini pada tahun 2020 ya. Nah, dapat dilihat 50% itu terjadi pada kekerasan terhadap istri dengan 3.221 kasus. Selanjutnya ada 20% kekerasan dalam pacaran dengan 1.309 kasus. Selanjutnya 15% kekerasan terhadap anak perempuan dengan 954 kasus. Lalu 6%-nya kekerasan mantan pacar dengan 401 kasus. 2%-nya kekerasan mantan suami dengan banyak kasus 127 kasus. Dan sisanya 7% kekerasan lainnya dalam ranah personal dengan 457 kasus. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuknya itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada bentuk kekerasan fisik. Nah, bentuk kekerasan fisik ini terhadap perempuan itu dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, lalu cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia ataupun air panas, menenggelamkan dan tembakan. Nah, selanjutnya ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara si pelaku dengan si korban. Lalu yang ketiga ada kekerasan psikologis. Nah, kekerasan psikologis ini sebenarnya dampak yang dirasakan itu lebih menyakitkan ya daripada kekerasan-kekerasan yang lainnya. Nah, karena bentuk tindakan ini tuh sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seorang itu berbeda-beda ataupun bervariasi. Nah, identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis ini juga sulit untuk diukur. Selanjutnya ada kekerasan ekonomi. Nah, kayak gimana sih kekerasan ekonomi itu? Nah, misalnya tuh ya, kekerasan ekonomi, suami itu mengontrol hak keuangan istri, lalu memaksa istri untuk bekerja ataupun melarang istrinya untuk bekerja untuk memenuhi kehidupan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga. Lalu juga tidak memberikan uang belanja ataupun memakai atau menghabiskan uang belanja istri. Nah, selanjutnya ada upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan. Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah kekerasan adalah yang pertama dengan memberikan perlindungan kepada korban ataupun memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Lalu yang kedua ada melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi suatu tindakan kekerasan di lingkungan.
Maka dari itu dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakatnya untuk dapat menangani atau mencegah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, memberikan tindakan pidana terhadap pelaku kekerasan dan juga memberikan pelayanan bimbingan kerohanian kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, dengan menghilangkan budaya patriarki laki-laki yang dianggap paling dominan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, sebab wanita juga tuh berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan mempunyai hak asasi manusia juga. Selanjutnya, sesuai judul ya, ada P2TP2A. Apa sih P2TP2A itu? P2TP2A itu singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, P2TP2 itu adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk juga perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Nah, bentuknya itu pada P2TP2 itu dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, dan lainnya. Selanjutnya ini ada program pemberdayaan. Nah, ini tuh untuk eh, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan. Nah, ya. Jika setelah terjadi kekerasan pada korban-korban ini kita lakukan pemberdayaan ya. Dengan yang pertama ada latihan keterampilan ya. Di sini dapat lihat ada latihan keterampilan. Eh, Latihan keterampilan ini diberikan kepada korban kekerasan perempuan yang dilakukan setelah permasalahan mereka itu sudah selesai ya. Nah, pelatihan keterampilan ini juga dapat meliputi pemberian pemberian pelatihan keterampilan memasak, salon, tata rias, menjahit, membuat kerajinan, dan memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, masing-masing program ini memakan waktu pelatihan eh, yang berbeda-beda. Selain itu, lama tidaknya pelatihan juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dalam menangkap dan memahami pelatihan yang diberikan. Nah, pelatihan ini diselenggarakan dengan menggunakan metode partisipatif, itu setiap peserta mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk ikut berperan aktif dan memilih jenis keterampilan untuk kegiatan sesuai dengan minatnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi klien apabila ia ingin mengikuti keseluruhan pelatihan keterampilan yang diberikan. Nah, program ini juga dipersiapkan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka reintegrasi sosial, yakni proses persiapan antara mereka agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat di lingkungannya. Nah, dalam pemberian memberikan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan juga, pemerintah mendatangkan fasilitator atau pemandu sehingga diharapkan keterampilan yang diberikan dapat maksimal dan diterima dengan baik. Selanjutnya ada program input produksi dan sistem pemasaran. Nah, sedangkan untuk input produksi ini tuh yang diberikan pada perempuan korban kekerasan juga ada pemberian bantuan berupa sebuah modal usaha atau juga berupa uang atau itu juga sebuah barang. Nah, aneka ragam bentuk modal usaha tersebut itu dapat berupa sebuah mesin jahit, peralatan salon, peralatan memasak, gerobak sayur dan juga isinya ya. Nah, pemberian modal usaha ini itu berupa alat-alat keterampilan dan lain-lainnya yang sesuai dengan minat keterampilan yang telah mereka pelajari pada program sebelumnya ya. Nah, pemberian bantuan ini juga merupakan hasil bantuan dari Departemen Sosial karena adanya kerjasama berjejaring antar lembaga. Akan tetapi, tidak semua dari korban kekerasan yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi ini memperoleh bantuan. Bantuan ini banyak diberikan pada pelaku pemberdaya ekonomi yang menurut lembaga lebih membutuhkan dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nah, selama dalam proses pemberdayaan ekonomi ini juga mereka sudah memperoleh bantuan modal usaha yang dapat langsung mereka gunakan untuk menambah penghasilan. Nah, pemberian modal usaha ini juga dimaksudkan agar mereka mampu mempraktekkan keterampilan yang telah mereka pelajari sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi mereka sendiri. Lalu ada sistem pemasaran ini ya, ada program sistem pemasaran itu dari tahap input produksi itu dapat modal usaha, mereka juga
eh, P2TP2 juga membantu mereka untuk memasarkan hasil produksinya, misalnya melalui event, pameran, baik pada acara studi banding di daerah lain maupun pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Nah, selain itu juga, pengelola P2TP2 juga membantu melakukan promosi kepada pengusaha untuk memesan produk yang mereka hasilkan. Dari penjualan tersebut, keuntungan yang diperoleh menjadi milik klien setelah dipotong 10% untuk dijadikan tabungan bersama. Nah, tabungan bersama ini di rencananya itu digunakan sebagai keperluan bersama. Misalnya pada saat klien membutuhkan uang, mereka dapat meminjam dari tabungan tersebut. Lalu kegiatan terakhir adalah kegiatan berkelompok. Nah, kegiatan berkelompok ini dilakukan dengan cara mengumpulkan individu-individu atau perempuan-perempuan korban kekerasan yang telah selesai masalahnya untuk saling bertukar keterampilan, pengalaman hidup, dan sharing-sharing lainnya ya. Mereka itu juga dapat saling menguatkan dan memberikan semangat bagi yang lain. Nah, mereka juga dapat bertukar pikiran, mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, P2TP2 ini juga berperan serta dalam menyediakan tempat bagi para mantan perempuan korban kekerasan agar mereka dapat saling bertukar pikiran dan yang sehingga tidak jarang bagi mereka yang dianggap mampu ditunjuk untuk ikut serta dalam menjadi fasilitator pada kegiatan pemberdayaan yang lainnya. Nah, kegiatan ini juga dijadikan sebagai alat bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan bersama. Nah, eh, seperti itu untuk penjelasan mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui P2TP2A. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.